Di tengah riuh rendah Jakarta modern, berdiri sebuah bangunan megah bergaya Art Deco di kawasan Kota Tua. Bangunan itu kini dikenal sebagai Museum Bank Mandiri. Namun, sebelum dikenal dengan nama tersebut, kawasan ini menyimpan jejak panjang yang berawal dari abad ke-17, ketika Batavia pertama kali menjadi pusat perdagangan internasional. Ardi, seorang mahasiswa sejarah dari Universitas Indonesia, melangkah menyusuri jalanan Kota Tua dengan sebuah buku catatan kecil di tangannya. Ia sedang mengerjakan skripsi tentang sejarah perbankan kolonial dan transformasinya hingga menjadi bagian penting bagi ekonomi Indonesia. Dengan semangat muda yang membara, Ardi ingin melihat langsung peninggalan sejarah yang selama ini hanya ia baca dalam literatur. Di depan museum, ia disambut oleh seorang pria parubaya, berambut putih dengan kacamata bulat yang menggantung di hidungnya. Dialah Pak Surya, seorang pemandu senior yang sudah lebih dari 20 tahun bekerja di museum ini. Senyumnya hangat, namun matanya menyiratkan kedalaman pengetahuan yang lahir dari pengalaman panjang. Selamat datang, Nak Ardi, sapa Pak Surya. Kau siap menelusuri jejak panjang kota ini? Jangan hanya melihat gedungnya, tapi rasakan denyut sejarah yang masih hidup di dinding-dinding tua ini. Ardi mengangguk penuh antusias. Pak Surya mengajak Ardi berjalan ke halaman depan museum. Dari sana, mereka bisa melihat jelas kemegahan arsitektur bergaya Art Deco yang kokoh dan elegan. Dinding tebal dengan jendela besar, pilar menjulang, dan pintu kayu berukir detail menunjukkan bahwa bangunan ini dahulu dibangun untuk sesuatu yang sangat penting, mengatur aliran uang, perdagangan, dan nasib banyak orang. Namun, sebelum bercerita tentang bangunan itu, Pak Surya mengajak Ardi mundur jauh ke belakang, ke abad ke-17, saat VOC pertama kali menjejakkan kaki di Batavia. Bayangkan, Nak, ujar Pak Surya sambil menunjuk ke arah pelabuhan Sunda Kelapa di kejauhan. Di sanalah kapal-kapal besar VOC berlabuh. Rempah-rempah, emas, kain, dan berbagai komoditas berharga diperdagangkan. Batavia menjadi pusat denyut ekonomi dunia. Dan di balik semua itu, ada satu hal yang paling menentukan, uang dan perbankan. Ardi membayangkan suasana Batavia kala itu. Jalanan berbatu dipenuhi pedagang dari berbagai bangsa, Belanda, Tionghoa, Arab, India, hingga pribumi. Suara tawar-menawar bercampur dengan derap langkah serdadu VOC yang menjaga keamanan kota. Di balik hiruk-pikuk itu, lahirlah kebutuhan akan lembaga keuangan yang bisa mengatur arus perdagangan, menyimpan harta, dan memberi pinjaman bagi para saudagar. Pak Surya melanjutkan, VOC tidak hanya berdagang, Nak. Mereka juga butuh sistem keuangan yang rapi. Karena itulah kemudian lahir lembaga perbankan pertama di Batavia, yang kelak berkembang menjadi Nederlandse Handelmaatschappij atau NHM. Dan gedung inilah salah satu saksi sejarahnya. Ardi mencatat dengan tekun. Ia sadar bahwa perbankan bukan sekadar soal uang, tapi tentang kekuasaan, strategi, dan bahkan politik kolonial. VOC menggunakan bank untuk memperkuat monopoli dagang mereka, sementara rakyat pribumi seringkali hanya menjadi penonton dari perputaran uang yang begitu besar. Pak Surya kemudian membawa Ardi masuk ke dalam museum. Aroma khas bangunan tua menyambut mereka, campuran kayu, kertas arsip, dan udara lembab yang terperangkap dalam ruangan bersejarah. Di lobi utama, Ardi melihat ruang teller yang masih dipertahankan sebagaimana aslinya. Meja kayu panjang dengan kisi-kisi besi, tempat nasabah dulu bertransaksi, kini berdiri diam sebagai saksi bisu masa lalu. Disinilah dulu para saudagar Tionghoa, pribumi kaya, hingga pejabat Belanda datang untuk menyimpan uang mereka, kata Pak Surya sambil menunjuk ke meja teller. Dan dari sinilah, roda perdagangan global digerakkan. Ardi termenung. Baginya, museum ini bukan hanya sekadar ruang penyimpanan benda-benda kuno. Setiap detail, mulai dari meja teller, mesin hitung tua, hingga lampu gantung besar di langit-langit, adalah potongan puzzle dari sebuah kisah besar tentang perjalanan ekonomi bangsa. Hari itu, langkah pertama Ardi menelusuri Museum Bank Mandiri menjadi awal dari sebuah perjalanan panjang. Ia sadar bahwa untuk memahami Indonesia modern, ia harus kembali ke akar sejarahnya. Dan akar itu, sebagian besar, tertanam kuat di Kota Tua, di bangunan megah yang kini disebut Museum Bank Mandiri. Pendirian Nederlandse Handelmaatschappij, NHM.
Langkah Ardi masih terasa mantap ketika ia mengikuti Pak Surya menuju salah satu ruangan di sisi timur museum. Ruangan itu agak remang, dindingnya dipenuhi foto-foto hitam putih yang dibingkai rapi. Ada potret pria-pria Belanda dengan jas rapi, dasi kupu-kupu, dan tatapan dingin khas pejabat kolonial. Di bawah foto itu, tertera tulisan Nederlandse Handelmaatschappij Batavia. Pak Surya berhenti sejenak, lalu menatap Ardi. Inilah, Nak, cikal bakal dari Bank Mandiri yang kita kenal sekarang. Dulu, namanya Nederlandse Handelmaatschappij atau NHM. Kalau diterjemahkan, artinya perusahaan dagang Belanda. Ardi mendekat ke salah satu foto. Ia melihat gedung kolonial dengan arsitektur yang megah, di depan pelatarannya tampak kereta kuda, para pegawai dengan jas hitam, dan beberapa wanita Eropa dengan gaun panjang. Ada pula pegawai pribumi, berdiri di belakang dengan pakaian sederhana. Jadi, NHM itu semacam bank Belanda, Pak? Tanya Ardi sambil mencatat. Pak Surya tersenyum tipis. Lebih dari itu, NHM adalah mesin ekonomi Belanda di tanah jajahan. Ia berdiri pada tahun 1824, didirikan oleh Raja Willem I. Awalnya, lembaga ini dibuat untuk mengurus perdagangan antara Belanda dengan Hindia Belanda, tapi lama-kelamaan fungsinya meluas, menjadi bank yang mengatur pinjaman, menyimpan hasil bumi, dan bahkan mengendalikan harga komoditas. Ardi mengangguk, lalu menoleh ke sebuah peta besar di dinding. Peta itu memperlihatkan jalur pelayaran dari Batavia ke Amsterdam. Garis-garis merah menghubungkan pelabuhan Sunda Kelapa dengan kota-kota Eropa, seolah menunjukkan betapa pentingnya Batavia dalam jaringan perdagangan global. Pak Surya berjalan pelan, tangannya menyentuh figura peta itu. Bayangkan, Nak, dari Batavia ini, rempah-rempah, kopi, teh, gula, hingga hasil bumi lain dikirim ke Eropa. Semua lewat NHM. Dan dari sanalah keuntungan besar mengalir ke Belanda, sementara rakyat pribumi di sini hanya kebagian sedikit sekali. Ardi membayangkan para petani kopi di Priangan, para buruh gula di Jawa Tengah, dan nelayan rempah di Maluku. Mereka bekerja keras menghasilkan komoditas berharga, namun keuntungan besar justru masuk ke kas Belanda. Rasanya seperti sebuah sistem yang menindas. Jadi NHM itu semacam pengendali ekonomi kolonial, ya, Pak? Betul, jawab Pak Surya sambil menatap tajam. NHM bukan sekadar bank. Ia adalah simbol kekuasaan. Dengan NHM, Belanda bisa mengatur siapa yang boleh berdagang, siapa yang boleh mendapat pinjaman, dan bahkan menentukan harga komoditas. Semuanya diatur dari gedung besar di Batavia ini. Ardi menghela napas panjang. Ia merasa semakin jelas bahwa sejarah perbankan Indonesia bukanlah cerita tentang uang semata, melainkan tentang politik, strategi, dan perjuangan bangsa. Mereka kemudian melangkah ke sebuah meja kaca panjang di tengah ruangan. Di dalamnya tersimpan dokumen tua berbahasa Belanda dengan tinta yang sudah memudar. Ada pula buku kas besar dengan tulisan tangan yang rapi, berisi catatan transaksi. Ardi mendekat, matanya berbinar penuh rasa ingin tahu. Pak, ini buku asli? Pak Surya mengangguk. Ya, ini buku kas NHM. Disinilah tercatat transaksi besar, mulai dari pengiriman kopi hingga pembayaran pajak. Lihat, tulisan tangannya begitu detail. Setiap sen dicatat, seakan-akan dunia ini bisa mereka kendalikan lewat angka-angka. Ardi menyentuh kaca pelindungnya dengan jemari. Ia bisa merasakan aura masa lalu yang begitu kuat. Pak Surya kemudian melanjutkan ceritanya. Tapi jangan salah, Nak. NHM juga punya peran penting dalam membangun infrastruktur Batavia. Mereka membiayai pembangunan pelabuhan, gudang, bahkan jalur kereta api. Semua itu dilakukan demi kelancaran perdagangan. Sayangnya, semua itu bukan untuk rakyat pribumi, melainkan untuk kepentingan kolonial. Ardi termenung. Ia membayangkan Batavia pada abad ke-19, dengan gudang-gudang besar di tepi pelabuhan, kereta api yang mengangkut hasil bumi dari pedalaman ke pelabuhan, dan gedung-gedung ban megah di tengah kota. Semua tampak maju, tapi di balik itu ada rakyat kecil yang tetap hidup dalam kemiskinan. Mereka kemudian menuju sudut ruangan lain, di mana terdapat sebuah brankas besi tua berwarna hitam. Pintu brankas itu tebal, dengan roda putar besar di tengahnya. Di sampingnya, ada papan keterangan,
Brankas Enham, Batavia, 19th Century. Ini, Nak, salah satu peninggalan NHM. Brankas ini dulu digunakan untuk menyimpan emas dan dokumen penting. Bayangkan, berapa banyak kekayaan yang pernah tersimpan di sini, kekayaan yang sebagian besar dihasilkan dari tanah kita sendiri. Ardi meraba permukaan besi brankas yang dingin. Ia merasa seperti sedang menyentuh saksi bisu dari sebuah era yang keras. Pak Surya menatapnya penuh makna. Sejarah ini penting kau catat, Nak. Supaya generasimu tahu bahwa ekonomi bangsa kita dulu dikendalikan oleh orang lain. Supaya kita tidak mengulang kesalahan yang sama. Ardi mengangguk mantap. Di benaknya, tumbuh tekad untuk menuliskan sejarah ini dengan jujur, apa adanya. Hari itu, di ruangan penuh arsip dan peninggalan NHM, Ardi merasa semakin dekat dengan sejarah. Ia sadar bahwa museum ini bukan sekadar tempat menyimpan benda lama, melainkan ruang untuk belajar tentang bagaimana bangsa ini pernah dijajah melalui perdagangan dan perbankan. Dan perjalanan itu baru saja dimulai. Pembangunan Gedung Bank di Batavia, 1929–1933. Langkah Ardi dan Pak Surya kini menuntun mereka ke sebuah ruangan besar di lantai 1 museum. Ruangan itu penuh dengan maket, foto, dan blueprint tua yang memperlihatkan detail pembangunan Gedung Bank Nederlandse Handelmaatschappij, NHM, di Batavia. Cahaya lampu kuning redup memantul di kaca-kaca pajangan, membuat suasana terasa sakral, seakan ruangan ini menyimpan memori yang jauh lebih besar dari sekadar arsip. Pak Surya berhenti di depan sebuah foto besar yang terpajang di dinding. Foto itu menampilkan suasana Batavia pada awal abad ke-20, deretan becak, kereta kuda, tram yang melintas di jalanan, serta gedung-gedung kolonial yang berdiri gagah di kawasan kota tua. Di tengah foto, tampak sebuah bangunan besar yang masih dalam tahap pembangunan. Inilah, Nak, ujar Pak Surya dengan suara dalam. Gedung NHM di Batavia yang dibangun antara tahun 1929 hingga 1933. Bangunan ini yang kini menjadi Museum Bank Mandiri. Ardi mendekat, matanya menelusuri detail foto. Ia melihat para pekerja pribumi yang mengenakan ikat kepala dan sarung lusuh sedang mengangkut batu bata, sementara insinyur Belanda dengan helm putih berdiri mengawasi. Kontras itu begitu mencolok. Yang bekerja keras dengan tenaga adalah pribumi, sedangkan yang memegang kendali adalah bangsa asing. Pak, kenapa harus dibangun gedung sebesar ini? Bukankah NHM sudah ada sejak abad ke-19? Tanya Ardi penuh rasa ingin tahu. Pak Surya tersenyum samar, lalu menjawab pelan, gedung ini dibangun sebagai simbol. Pada akhir 1920-an, Belanda ingin menunjukkan kekuatan ekonomi dan modernitas mereka di Hindia Belanda. Mereka memilih lokasi strategis, tepat di pusat kota Batavia, berseberangan dengan stasiun Beos, yang kini kita kenal sebagai stasiun Jakarta Kota. Dengan begitu, siapapun yang datang ke Batavia akan langsung melihat gedung megah ini, seakan-akan Belanda sedang berkata, kami yang berkuasa di sini, dan kami mengendalikan uangmu. Ardi merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia menyadari bahwa arsitektur bukan hanya soal estetika, melainkan juga tentang pesan kekuasaan. Pak Surya kemudian menunjuk ke sebuah blueprint besar yang dipajang di balik kaca. Di sana terlihat rancangan detail bangunan, fasad simetris dengan gaya Art Deco, pilar-pilar besar, jendela tinggi yang berjajar rapi, serta ruangan dalam yang luas. Arsitekturnya mengikuti aliran Art Deco yang sedang populer di Eropa kala itu, jelas Pak Surya. Gaya ini menekankan garis-garis tegas, bentuk geometris, dan kesan modern. Tetapi meski modern, bangunan ini juga disesuaikan dengan iklim tropis, ventilasi lebar, jendela tinggi, dan dinding tebal agar ruangan tetap sejuk. Ardi melangkah mendekat ke maket gedung yang terpajang di tengah ruangan. Ia terpesona melihat detailnya, dari pintu masuk utama yang megah, ruang teller yang luas, hingga ruang brankas di bawah tanah yang terlihat seperti benteng kokoh. Bayangkan, Nak, kata Pak Surya lirih, gedung ini dibangun di tengah masa resesi dunia tahun 1930-an. Namun Belanda tetap menggelontorkan biaya besar untuk menyelesaikannya. Mengapa? Karena gedung ini adalah jantung keuangan kolonial. Dari sinilah mereka mengatur arus modal, perdagangan, dan investasi di seluruh Hindia Belanda. Ardi mengangguk pelan, membayangkan suasana pembangunan kala itu.
Ia seolah bisa mendengar suara palu menghantam paku, pekerja mengangkut material, dan instruksi keras para mandor. Di benaknya, terbayang betapa sibuknya kawasan kota tua saat gedung ini dibangun. Tram berlalu lalang, pedagang kaki lima menjajakan dagangan, dan kerumunan masyarakat pribumi yang hanya bisa memandang megahnya bangunan kolonial yang tak pernah bisa mereka miliki. Pak Surya kemudian membawa Ardi ke sebuah ruangan kecil di sisi lain. Ruangan itu memamerkan koleksi foto interior gedung saat pertama kali digunakan. Ada foto ruang teller dengan meja kayu panjang, ruang kerja direktur yang mewah dengan karpet Persia, serta ruang rapat yang dikelilingi kursi kulit hitam. Perhatikan detailnya, Nak, kata Pak Surya sambil menunjuk foto ruang teller. Setiap meja dipisahkan dengan kisi besi, menunjukkan jarak sosial antara pegawai bank dengan nasabah. Lalu lihat ruang direktur, meja besar, kursi empuk, jendela besar menghadap kota. Semua itu dirancang untuk menegaskan hierarki, siapa penguasa, siapa bawahan. Ardi terdiam. Ia bisa merasakan atmosfer kekuasaan yang begitu kuat. Gedung ini memang bukan sekadar tempat transaksi, melainkan panggung politik ekonomi kolonial. Pak Surya berjalan menuju sebuah replika ruang brankas di bawah tanah. Pintu brankas raksasa yang asli masih ada di sana, dengan ketebalan besi hampir setengah meter. Saat pintu itu dibuka, terdengar suara berat berderit. Ardi melangkah masuk, merasakan udara dingin dan lembab di dalam ruangan brankas. Disinilah mereka menyimpan emas, perhiasan, dan dokumen penting, ujar Pak Surya dengan suara bergema. Banyak yang bilang, brankas ini lebih aman dari penjara. Bahkan saat perang sekalipun, harta Belanda tetap tersimpan rapat di sini. Ardi menyentuh dinding tebal brankas. Ia bisa membayangkan betapa banyak kekayaan Nusantara yang pernah tersimpan di ruangan itu, kekayaan yang tidak pernah benar-benar dinikmati rakyatnya sendiri. Mereka keluar dari brankas, kembali ke ruangan pameran utama. Ardi menghela napas panjang, lalu berkata, "Pak, semakin saya melihat, semakin terasa bahwa gedung ini bukan hanya bangunan. Ia seperti monumen penjajahan." Pak Surya menatapnya serius. "Benar, Nak. Gedung ini adalah simbol dominasi. Tapi sekaligus, ia juga saksi bisu perjuangan bangsa kita. Karena kelak, setelah masa kolonial berakhir, gedung inilah yang menjadi bagian penting dari perbankan Indonesia. Dari sinilah kita bisa belajar bahwa sejarah tidak pernah berhenti. Ia selalu berlanjut, berganti wajah, namun meninggalkan jejak." Ardi menulis cepat di buku catatannya. Ia tahu, narasi ini akan menjadi bagian penting dari skripsinya. Namun lebih dari itu, ia merasa seperti sedang menelusuri akar sejarah bangsa yang sering dilupakan. Sebelum meninggalkan ruangan, Ardi menoleh sekali lagi ke foto pembangunan gedung pada tahun 1930-an. Ia bisa merasakan denyut kehidupan para pekerja pribumi yang membangun dengan keringat, para insinyur Belanda yang mengatur dengan otoritas, dan arsitek yang merancang dengan penuh perhitungan. Semua itu berpadu menjadi bangunan megah yang kini masih berdiri kokoh, meski zaman sudah berubah. Hari itu, Ardi menyadari bahwa sebuah gedung bisa menjadi buku sejarah raksasa yang halamannya terbuat dari dinding, pilar, dan jendela. Dan Museum Bank Mandiri adalah salah satu buku sejarah paling penting di negeri ini. Masa Perang dan Pendudukan Jepang, 1942-1945. Suasana museum siang itu terasa semakin hening ketika Ardi dan Pak Surya melangkah ke ruangan berikutnya. Ruangan ini berbeda dari sebelumnya, lebih gelap, dengan pencahayaan terbatas, hanya beberapa sorot lampu yang menerangi koleksi. Di dinding, tergantung bendera Jepang dengan lambang matahari terbit berwarna merah mencolok. Beberapa poster propaganda dalam bahasa Jepang dan aksara kanji terpajang berdampingan dengan arsip perbankan. Ardi merasakan bulu kuduknya meremang. Seolah-olah ruangan itu bukan sekadar pameran benda, melainkan sebuah lorong waktu yang membawa mereka kembali ke masa penuh ketakutan, masa pendudukan Jepang di Batavia. Pak Surya berhenti di depan sebuah foto besar yang menggambarkan suasana kota pada tahun 1942. Jalanan Batavia dipenuhi serdadu Jepang, sementara wajah-wajah pribumi tampak pucat dan murung. Gedung-gedung kolonial, termasuk gedung NHM yang megah, kini berada di bawah kendali Kekaisaran Jepang. "Inilah masa yang kelam, Nak," ucap Pak Surya lirih.
Ketika Jepang masuk pada Maret 1942, seluruh tatanan kolonial Belanda runtuh. Gedung bank ini, yang dulu simbol kejayaan Belanda, diambil alih oleh Jepang. Nama Nederlandse Handelsmaatschappij dihapus, diganti dengan bank yang dikelola militer Jepang. Ardi menatap foto itu dengan penuh rasa ingin tahu. Jadi, Pak, bank ini tetap berfungsi selama pendudukan? Betul, jawab Pak Surya sambil menghela napas. Tapi fungsinya berubah. Jepang menjadikan bank ini sebagai alat untuk membiayai perang. Mereka mencetak uang baru, yang dikenal sebagai uang Jepang atau invasion money. Uang itu dipaksa berlaku di seluruh Hindia Belanda. Namun nilainya cepat jatuh, karena dicetak tanpa jaminan. Akibatnya, inflasi melambung, rakyat menderita. Ardi mendekat ke sebuah vitrin kaca yang berisi lembaran uang kertas berwarna kusam. Ada yang bernilai 1 gulden, ada juga yang 10 sen, dengan tulisan Dai Nippon Teikoku Seihu, Pemerintah Kekaisaran Jepang. Ardi mengambil catatan kecilnya dan menulis cepat. Ia tahu betul, uang Jepang adalah salah satu simbol penderitaan rakyat. Uang itu memang indah dilihat, tapi nilainya hampa. Banyak keluarga pribumi yang kehilangan harta karena tabungan mereka di bank tiba-tiba tak ada artinya. Pak Surya melangkah menuju sudut ruangan, di mana terdapat sebuah mesin cetak tua yang dulu digunakan untuk mencetak dokumen keuangan. Di sampingnya, ada foto para pegawai bank yang masih mengenakan pakaian kerja, namun kini dengan wajah muram. Pegawai pribumi dipaksa tetap bekerja di bawah kendali Jepang, jelas Pak Surya. Mereka tidak punya pilihan. Jika menolak, bisa dianggap melawan pemerintahan militer. Banyak pegawai Belanda yang ditangkap dan dimasukkan ke kamp interniran, sementara orang-orang Indonesia dijadikan alat untuk mempertahankan administrasi. Ardi membayangkan suasana ruang teller saat itu. Meja kayu yang dulunya ramai dengan nasabah kini dipenuhi serdadu Jepang yang mengawasi dengan mata tajam. Brankas besar yang dulunya menyimpan emas Belanda kini dibuka paksa untuk mendanai mesin perang. Pak, kata Ardi dengan suara bergetar, berarti gedung ini juga menyimpan jejak penderitaan. Pak Surya menatapnya lekat, matanya berkilat. Benar, Nak. Gedung ini pernah menjadi saksi betapa keuangan bisa dipakai sebagai senjata. Jepang tidak hanya menjajah dengan pedang, tapi juga dengan uang. Mereka menghancurkan fondasi ekonomi rakyat agar kita tak punya daya melawan. Ardi terdiam lama. Ia menyadari betapa rapuhnya sebuah bangsa jika uang dan ekonominya dikendalikan oleh orang asing. Pak Surya kemudian mengajak Ardi ke sebuah ruang arsip kecil. Di sana, tersimpan dokumen-dokumen asli dari masa pendudukan, surat perintah Jepang, laporan keuangan, hingga catatan transaksi yang ditulis dengan aksara kanji. Lihatlah, ujar Pak Surya sambil menunjuk salah satu arsip. Ini laporan harian tentang distribusi uang Jepang di Batavia. Angka-angka ini mungkin tampak kering, tapi di baliknya ada cerita rakyat yang kehilangan segalanya. Bayangkan, tabungan seumur hidup bisa hilang dalam sekejap, hanya karena selembar uang kertas tidak lagi diakui. Ardi menyentuh kaca pelindung arsip itu, merasakan kesedihan yang seakan masih tertinggal. Pak Surya melanjutkan ceritanya dengan suara lebih rendah, seolah ingin menekankan betapa berat masa itu. Bahkan, Nak, ada cerita pegawai bank yang diam-diam menyelundupkan dokumen penting agar tidak jatuh ke tangan Jepang. Mereka tahu, jika semua catatan dikuasai, maka Belanda benar-benar kehilangan kendali. Risiko besar, tapi itu cara kecil mereka melawan. Ardi merasa kagum. Di balik kepatuhan terpaksa, ternyata ada juga perlawanan senyap yang dilakukan oleh orang-orang biasa. Pak, tanya Ardi, apakah gedung ini selamat selama perang? Pak Surya mengangguk pelan. Ya, gedung ini tidak hancur, meski perang berkecamuk. Itu karena Jepang melihatnya sebagai aset penting. Tapi jangan salah, banyak cerita kelam yang tersimpan di dalam dinding ini. Ada pegawai yang disiksa, ada nasabah yang marah karena simpanannya lenyap, ada keluarga yang jatuh miskin karena inflasi tak terkendali. Semua itu terjadi di sini, Nak, di dalam gedung yang kini kau injak lantainya. Ardi merasakan suasana museum makin berat. Seolah dinding tua itu masih menyimpan gemah-jeritan masa lalu. Mereka keluar dari ruangan gelap itu, melangkah menuju koridor yang lebih terang. Ardi menarik napas panjang, seakan baru keluar dari lorong penderitaan.
Pak Surya menepuk bahu Ardi dengan lembut. Nak, jangan hanya mengingat sisi gelapnya. Ingatlah juga bahwa masa ini mengajarkan bangsa kita arti penting kemandirian. Dari pengalaman pahit inilah kita sadar bahwa ekonomi harus dikuasai sendiri, tidak boleh lagi tergantung pada bangsa asing. Ardi menatap mata Pak Surya, lalu mengangguk mantap. Ia merasa semakin kuat tekadnya untuk menuliskan kisah ini dalam skripsi. Lebih dari itu, ia ingin membagikannya kepada banyak orang, agar generasi muda tidak melupakan bahwa uang dan ban bisa menjadi alat penjajahan. Hari itu, ketika mereka meninggalkan ruangan pameran masa pendudukan Jepang, Ardi merasa seperti baru saja menyaksikan babak sejarah yang penuh luka. Gedung Bank Mandiri bukan lagi sekadar bangunan tua, melainkan sebuah saksi bisu yang menyimpan darah, air mata, dan tekad sebuah bangsa untuk bangkit. Awal kemerdekaan dan peran BAN dalam Republik 1945-1950-an. Sore itu, cahaya matahari menembus kaca tinggi museum, memantulkan bayangan panjang di lantai marmer yang sudah berumur puluhan tahun. Ardi dan Pak Surya kini memasuki ruangan yang menampilkan arsip dan memorabilia dari masa-masa awal kemerdekaan. Suasananya berbeda dari ruangan sebelumnya. Jika ruangan pendudukan Jepang terasa muram dan menekan, ruangan ini justru dipenuhi semangat baru. Di dinding, terpajang potret Soekarno sedang membacakan proklamasi, rakyat mengibarkan bendera merah putih, dan suasana rapat-rapat kabinet pertama Republik Indonesia. Ardi menatap kagum. Pak, jadi setelah Jepang menyerah, gedung ini langsung jadi milik Indonesia? Pak Surya tersenyum tipis, lalu menjawab dengan nada penuh kehati-hatian. Tidak sesederhana itu, Nak. Proklamasi 17 Agustus 1945 memang menandai lahirnya negara baru. Tapi Belanda tidak serta-merta menyerahkan kekuasaan. Mereka justru berusaha kembali dengan membawa pasukan Nietzsche, Netherlands Indies Civil Administration. Dan gedung-gedung vital seperti BAN ini menjadi rebutan. Mengapa? Karena siapa yang menguasai keuangan, dialah yang bisa mengendalikan negara. Ardi mencatat cepat di bukunya. Ia mulai menyadari bahwa perang kemerdekaan tidak hanya terjadi di medan tempur, tapi juga di balik meja BAN, di antara angka-angka dan kas negara. Pak Surya mengajak Ardi mendekat ke sebuah vitrin kaca besar. Di dalamnya tersimpan lembaran uang pertama yang diterbitkan Republik Indonesia. Ori, Oang Republik Indonesia. Uang kertas itu tampak sederhana, dicetak di kertas tipis dengan tinta yang cepat pudar. Ini, Nak, kata Pak Surya sambil menunjuk uang ori. Diterbitkan pada 30 Oktober 1946 oleh pemerintah Indonesia. Ini bukan sekadar uang. Ini adalah simbol kedaulatan. Dengan ori, bangsa kita berkata, kami punya mata uang sendiri, kami bukan lagi jajahan Belanda. Ardi mendekat, matanya berbinar. Ia membaca tulisan di lembar ori, angka-angka kecil, gambar sederhana, dan tulisan tangan yang tegas. Meski tampak rapuh, uang itu memancarkan wibawa yang besar. Pak, siapa yang mencetak uang ini? Awalnya, jelas Pak Surya, ori dicetak secara darurat. Ada yang di Yogyakarta, ada pula yang dicetak di tempat-tempat rahasia agar tidak diketahui Belanda. Bayangkan, Nak, betapa sulitnya membuat uang di tengah perang. Kertas terbatas, tinta sulit, mesin cetak seadanya. Tapi rakyat rela menerima ori, meski kualitasnya jauh di bawah uang Belanda atau Jepang. Karena mereka tahu, ini adalah uang dari Republik sendiri. Ardi membayangkan suasana di tahun 1946. Di pasar-pasar rakyat, pedagang kecil menolak uang Belanda dan uang Jepang, lalu hanya mau menerima ori. Di rumah-rumah sederhana, orang-orang menyimpan lembaran ori seperti menyimpan kehormatan. Uang itu mungkin tak bernilai banyak di mata asing, tapi bagi rakyat, ia adalah harga diri bangsa. Pak Surya melangkah ke sisi lain ruangan. Di sana tergantung sebuah foto hitam putih yang menggambarkan suasana rapat pegawai BAN Pribumi. Wajah mereka penuh semangat, meski pakaian sederhana. Pegawai BAN Pribumi memainkan peran penting di masa awal kemerdekaan, kata Pak Surya. Mereka harus memastikan kas negara aman, transaksi berjalan, dan rakyat percaya pada sistem keuangan Republik. Padahal saat itu, serangan Belanda datang bertubi-tubi. Banyak kantor BAN diambil alih atau dibakar.
Tapi pegawai kita tidak menyerah. Ada yang membawa brankas berisi uang ke tempat aman, ada yang menyembunyikan arsip penting di desa-desa. Ardi terpesona. Ia membayangkan seorang pegawai bank muda, mungkin seusianya, berlari di malam hari membawa koper berisi uang ori. Bukan demi dirinya, tapi demi bangsa yang baru lahir. Pak Surya menatap jauh ke arah foto itu, lalu melanjutkan dengan suara dalam. Bayangkan, Nat. Uang Republik ini harus bersaing dengan uang Belanda dan Jepang yang masih beredar. Jadi ada 3 mata uang sekaligus di pasaran. Rakyat bingung, tapi akhirnya mereka memilih ori. Itu menunjukkan betapa besar kepercayaan rakyat kepada negara yang baru lahir. Ardi mengangguk pelan. Ia menyadari, kepercayaan adalah fondasi utama perbankan. Tanpa kepercayaan, uang hanyalah kertas. Dan di masa awal kemerdekaan, rakyat memberi kepercayaan penuh kepada Republik, meski dengan segala keterbatasannya. Pak Surya kemudian mengajak Ardi melihat sebuah meja kayu tua di pojok ruangan. Di atas meja itu, tersimpan mesin ketik antik dan setumpuk arsip. Ini, kata Pak Surya, alat yang digunakan pegawai bank untuk mencatat transaksi di masa revolusi. Bayangkan, Nak, mereka mencatat dengan mesin ketik tua, di bawah cahaya lampu minyak, seringkali dengan ancaman serangan militer Belanda. Tapi mereka tetap bekerja, karena mereka tahu, tanpa administrasi yang rapi, negara ini bisa kacau. Ardi menyentuh kaca yang melindungi mesin ketik itu. Dalam hatinya, ia merasa kagum sekaligus terharu. Betapa berat perjuangan generasi itu, bukan dengan senjata, melainkan dengan pena, mesin ketik, dan buku kas. Pak Surya menambahkan dengan suara yang bergetar halus, jangan lupa, Nak, banyak pegawai bank yang gugur dalam perjuangan. Ada yang ditembak karena dituduh menyembunyikan uang Republik. Ada yang dipenjara karena menolak bekerja untuk Belanda. Tapi mereka tidak gentar. Mereka tahu, setiap rupiah yang mereka selamatkan adalah nafas bagi Republik. Ardi terdiam lama. Ia membayangkan wajah-wajah anonim para pegawai itu, yang namanya mungkin tidak pernah tercatat dalam buku sejarah, tapi jasanya begitu besar bagi bangsa. Pak Surya lalu menepuk bahu Ardi. Itulah mengapa gedung ini penting, Nak. Ia adalah saksi transisi besar dari penjajahan menuju kemerdekaan. Dari sinilah kita belajar bahwa uang bukan hanya soal ekonomi. Uang bisa menjadi alat perjuangan, bisa menjadi simbol kedaulatan. Ardi menutup buku catatannya sebentar, menatap dinding ruangan yang penuh dengan arsip dan foto. Ia merasa hatinya bergetar, seakan ikut merasakan semangat para pejuang di masa itu. Sebelum keluar dari ruangan, Ardi berkata lirih, Pak, saya baru sadar, perjuangan bangsa ini tidak hanya dengan bambu runcing, tapi juga dengan uang kertas, buku kas, dan mesin ketik. Pak Surya tersenyum hangat. Benar, Nak. Perjuangan datang dalam banyak bentuk. Dan gedung ini adalah saksi bagi semuanya. Hari itu, Ardi melangkah keluar dari ruangan dengan hati yang lebih mantap. Ia tahu, perjalanan sejarah yang ia telusuri bukan hanya tentang masa lalu, tapi juga tentang pelajaran berharga untuk masa depan. Nasionalisasi dan lahirnya bank pemerintah 1950-1960-an. Langkah kaki Ardi berderap pelan mengikuti Pak Surya menyusuri lorong panjang museum. Lorong itu terasa lebih terang daripada ruangan sebelumnya. Lampu-lampu putih menyinari dinding yang dipenuhi poster propaganda pemerintah Indonesia tahun 1950-1960-an. Ada tulisan besar berbunyi, "Berdikari, berdiri di atas kaki sendiri." Sebuah semboyan yang menggema dari Presiden Soekarno untuk menegaskan kemandirian bangsa. Pak Surya berhenti di depan sebuah foto besar Soekarno yang sedang berpidato di hadapan rakyat. Sorot matanya penuh api, tangannya terangkat tegas. Inilah masa transisi yang penting, Nak, ujar Pak Surya. Setelah Indonesia merdeka, perjuangan belum selesai. Kita harus merebut kembali kedaulatan ekonomi yang masih dikuasai Belanda. Dan bank adalah kunci utama. Ardi mengangguk, matanya menelusuri poster-poster lain yang terpajang. Ia melihat iklan lama Bank Indonesia, brosur pinjaman nasional, dan berita koran tentang nasionalisasi perusahaan asing. Semua terasa seperti kilasan masa lalu yang penuh gejolak. Pak, tanya Ardi, bagaimana proses nasionalisasi itu terjadi?
Pak Surya tersenyum tipis, lalu melangkah ke arah sebuah vitrin kaca besar. Di dalamnya tersimpan dokumen asli peraturan pemerintah tahun 1959 tentang nasionalisasi perusahaan Belanda. Begini ceritanya, Nak, ujar Pak Surya pelan namun tegas. Setelah pengakuan kedaulatan 1949, Belanda masih menguasai banyak sektor ekonomi, termasuk perbankan. Gedung ini, yang dulunya milik Nederlandse Handelmaatschappij, masih dioperasikan oleh orang-orang Belanda. Tapi situasi berubah ketika hubungan politik Indonesia-Belanda memburuk karena masalah Irian Barat. Presiden Soekarno akhirnya memutuskan untuk menasionalisasi seluruh perusahaan Belanda pada tahun 1957-1959, termasuk bank-banknya. Ardi tercengang. Jadi gedung ini benar-benar diambil alih begitu saja. Betul, jawab Pak Surya sambil menatap serius. Pegawai Belanda dipulangkan. Kendali diberikan kepada bangsa kita. Tapi ingat, Nak, nasionalisasi bukan sekadar mengganti nama. Kita harus membangun sistem baru, dengan pegawai pribumi yang sebelumnya hanya jadi bawahan, kini harus memimpin. Ardi menunduk, membayangkan betapa sulitnya transisi itu. Seorang pegawai muda Indonesia yang tadinya hanya menjadi staf pencatat, tiba-tiba harus duduk di kursi manajer menggantikan orang Belanda. Tanggung jawab besar, sementara pengalaman masih terbatas. Pak Surya melanjutkan, pada masa itu, lahirlah bank-bank pemerintah. Bank Negara Indonesia, BNI, Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor-Impor Indonesia. Gedung ini pun menjadi salah satu pusat kegiatan mereka sebelum akhirnya digabung menjadi Bank Mandiri di tahun 1998. Ardi mendekat ke papan pameran yang berisi logo-logo lama bank-bank nasional. Logo BNI dengan lambang sederhana, Bank Bumi Daya dengan huruf kapital tegas, Bank Dagang Negara dengan desain klasik. Pak, apakah masyarakat langsung percaya pada bank-bank nasional ini? Tidak mudah, jawab Pak Surya. Ingat, Nak, selama ratusan tahun rakyat hanya mengenal bank milik asing. Jadi ketika bank nasional berdiri, ada rasa ragu. Tapi perlahan, kepercayaan tumbuh. Pemerintah gencar membuat program tabungan nasional, kredit rakyat, hingga pembangunan infrastruktur yang didanai bank-bank ini. Ardi bisa membayangkan suasana itu. Seorang petani di desa membuka tabungan pertama di bank pemerintah dengan rasa bangga. Seorang pengusaha kecil mengajukan kredit untuk memulai usaha. Semua itu adalah tanda bahwa bangsa ini mulai berdiri di atas kakinya sendiri. Pak Surya mengajak Ardi ke sisi lain ruangan, di mana terdapat sebuah meja teller kuno yang dipertahankan dari era 1960-an. Meja kayu itu masih kokoh, dengan lubang kecil di tengahnya tempat nasabah menyerahkan uang. Bayangkan, Nak, kata Pak Surya dengan senyum tipis. Di meja inilah dulu rakyat Indonesia datang untuk menyimpan uang mereka. Seorang bapak dengan sarung dan peci, seorang ibu membawa hasil panen, seorang pedagang kecil dengan koin-koinnya. Mereka percaya bahwa Bank Nasional adalah tempat aman untuk menyimpan masa depan. Ardi menyentuh kaca pelindung meja itu. Ia bisa merasakan semangat kebanggaan yang sederhana namun dalam. Pak Surya kemudian melangkah ke sebuah poster besar yang memuat pidato Soekarno. Kita tidak boleh menjadi bangsa kuli. Kita harus berdeka. Pesan ini, Nak, adalah roh nasionalisasi. Soekarno ingin agar bangsa ini tidak lagi tergantung pada orang asing. Kita harus menguasai ekonomi sendiri. Bank adalah salah satu senjata utama. Ardi mencatat dengan penuh semangat. Ia merasa bahwa nasionalisasi bukan sekadar kebijakan ekonomi, melainkan sebuah gerakan psikologis untuk membangkitkan harga diri bangsa. Pak, tanya Ardi, apa tantangan terbesar saat itu? Pak Surya terdiam sejenak, lalu menjawab dengan nada berat. Tantangan terbesar adalah sumber daya manusia. Banyak pegawai kita yang belum berpengalaman. Sistem administrasi masih lemah. Korupsi mulai muncul. Ekonomi masih rapuh. Tapi di balik semua itu, ada semangat luar biasa. Rakyat percaya bahwa meski penuh kekurangan, lebih baik dikelola bangsa sendiri daripada dikuasai asing. Ardi menatap lurus ke arah foto-foto pegawai bank pribumi yang tergantung di dinding. Wajah mereka sederhana, namun sorot matanya menyala penuh keyakinan. Pak Surya menambahkan, dan jangan lupa, Nak,
nasionalisasi ini juga bukan tanpa perlawanan. Belanda marah besar. Mereka berusaha melobi internasional agar Indonesia dihukum. Tapi Soekarno tegas. Bahkan ia mengeluarkan dekret ekonomi untuk memperkuat langkah nasionalisasi. Ardi bisa merasakan ketegangan politik di masa itu. Perjuangan bukan hanya melawan penjajah secara fisik, tetapi juga melawan tekanan ekonomi internasional. Pak Surya lalu menepuk bahu Ardi. "Nak, ingatlah baik-baik. Gedung ini adalah saksi bagaimana bangsa kita berani mengambil keputusan besar. Nasionalisasi bank adalah salah satu tonggak penting dalam sejarah ekonomi kita. Tanpa langkah itu, mungkin sampai sekarang kita masih bergantung pada asing." Ardi menghela napas panjang. Ia merasa seakan sedang melihat bangsa yang belajar berjalan dengan kaki sendiri, meski terhuyung-huyung, meski penuh luka, tapi tidak mau lagi dipegangi orang lain. Hari itu, di ruangan penuh arsip nasionalisasi, Ardi memahami bahwa kemerdekaan sejati bukan hanya politik, tapi juga ekonomi. Dan BAN adalah salah satu medan pertempuran paling penting. Krisis ekonomi 1998 dan lahirnya Bank Mandiri. Lorong museum berikutnya terasa berbeda. Ardi merasakan atmosfer yang lebih modern. Dindingnya dipenuhi layar interaktif yang menampilkan grafik, angka inflasi, dan rekaman berita televisi dari tahun 1997-1998. Suara presenter berita terdengar samar, nilai rupiah jatuh, bank-bank kolaps, gelombang PHK melanda. Ardi berhenti di depan sebuah layar besar yang menayangkan cuplikan suasana krisis moneter. Ia melihat antrean panjang orang-orang di depan bank, wajah panik nasabah yang ingin menarik tabungan mereka, hingga gambar demonstrasi mahasiswa di jalanan Jakarta. "Pak," kata Ardi dengan suara perlahan, "inilah krisis yang pernah diceritakan ayah saya. Katanya, hidup waktu itu sangat sulit." Pak Surya berdiri di sampingnya, wajahnya tampak serius. "Betul, Nak. Tahun 1997-1998 adalah masa paling kelam dalam sejarah ekonomi modern Indonesia. Nilai rupiah jatuh drastis, dari Rp2.500 per dolar AS menjadi lebih dari Rp15.000 per dolar. Inflasi melonjak, harga kebutuhan pokok meroket, banyak perusahaan bangkrut, dan jutaan orang kehilangan pekerjaan." Ardi menatap layar dengan mata berkaca-kaca. Ia bisa membayangkan penderitaan rakyat. Pak Surya melanjutkan, "Dan jangan lupa, sektor perbankan adalah yang paling terpukul. Puluhan bank kolaps. Rakyat kehilangan tabungan, perusahaan kehilangan akses kredit, dan negara nyaris lumpuh. Krisis ini tidak hanya menghancurkan ekonomi, tapi juga mengguncang politik. Itulah yang akhirnya mendorong reformasi dan jatuhnya Orde Baru." Ardi mencatat cepat di bukunya. Ia sadar, babak ini sangat penting untuk dipahami. Mereka kemudian melangkah ke sebuah panel besar yang menampilkan foto 4 logo bank, Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor-Impor Indonesia, dan Bank Pembangunan Indonesia. "Inilah, Nak," ujar Pak Surya sambil menunjuk ke logo-logo itu. 4 bank besar milik negara yang juga terpukul parah akibat krisis. Untuk menyelamatkan sistem perbankan, pemerintah memutuskan untuk melebur keempatnya menjadi satu bank baru. Dan dari sinilah lahir Bank Mandiri pada 2 Oktober 1998. Ardi memandang panel itu dengan penuh rasa penasaran. "Jadi, Pak, Bank Mandiri lahir dari krisis?" "Ya," jawab Pak Surya tegas. "Bank Mandiri adalah simbol penyelamatan. Pemerintah sadar, jika dibiarkan, bank-bank negara akan kolaps semua. Maka dilakukan restrukturisasi besar-besaran. Gedung tua ini, yang dulunya milik NHM, lalu menjadi kantor Bank Nasional setelah nasionalisasi, akhirnya dijadikan simbol lahirnya bank baru, Bank Mandiri." Ardi merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia sadar, perjalanan panjang gedung ini akhirnya bermuara pada kelahiran institusi perbankan modern terbesar di Indonesia. Pak Surya mengajak Ardi ke sebuah sudut ruangan di mana terdapat rekaman pidato Presiden B.J. Habibie pada tahun 1998. Suaranya lantang meski terdengar dari rekaman lama, "Kita harus menyelamatkan sistem perbankan nasional. Karena tanpa bank, ekonomi tidak akan bergerak." Ardi mendengarkan dengan hikmat. "Pak,
Bagaimana rakyat merespons lahirnya Bank Mandiri? Tanyanya. Pak Surya tersenyum samar. Awalnya penuh keraguan. Rakyat trauma karena kehilangan uang di bank-bank yang bangkrut. Tapi Bank Mandiri lahir dengan misi memulihkan kepercayaan. Mereka melakukan restrukturisasi kredit, memperbaiki manajemen, dan secara perlahan membuktikan diri sebagai bank yang kuat. Ardi mengangguk. Ia teringat cerita ayahnya yang pernah mengantri panjang di bank pada masa itu. Ketakutan kehilangan uang, tapi tetap berharap pada pemulihan. Pak Surya lalu menunjuk ke sebuah grafik besar yang menunjukkan perkembangan Bank Mandiri dari tahun 1998 hingga awal 2000-an. Garis naik perlahan, menunjukkan pertumbuhan aset, peningkatan kepercayaan masyarakat, dan ekspansi layanan. Ingatlah, Nak, kata Pak Surya, Bank Mandiri lahir dari kehancuran, tapi justru dari kehancuran itulah ia menemukan kekuatan. Itulah filosofi nama Mandiri. Bangsa ini harus berdiri sendiri, belajar dari krisis, dan membangun ulang fondasinya. Ardi menuliskan kalimat itu dengan hati-hati. Ia tahu, itu bukan sekadar sejarah bank, melainkan pelajaran hidup sebuah bangsa. Mereka lalu melangkah ke ruang pameran berikutnya yang memajang koleksi benda-benda dari era krisis. Mesin ATM lama, buku tabungan tahun 1998, serta surat kabar dengan headline besar, "Rupiah terjun bebas." Ardi menatap benda-benda itu dengan getir. Ia bisa merasakan kepanikan rakyat pada masa itu. Pak Surya berdiri di sampingnya, lalu berkata dengan nada penuh makna, "Nak, krisis 1998 mengajarkan kita satu hal penting, bahwa bank bukan hanya soal uang, tapi juga soal kepercayaan. Begitu kepercayaan hilang, semuanya runtuh. Tapi begitu kepercayaan dipulihkan, semuanya bisa bangkit kembali." Ardi terdiam. Ia merasa kalimat itu menusuk jauh ke dalam hatinya. Hari itu, di ruangan yang memamerkan jejak krisis dan kebangkitan, Ardi menyadari bahwa sejarah gedung ini bukan hanya kisah penjajahan atau nasionalisasi, tapi juga kisah bagaimana bangsa ini mampu bangkit dari keterpurukan. Dan di sanalah, di dalam gedung tua yang penuh sejarah, lahirlah Bank Mandiri sebagai simbol kebangkitan ekonomi Indonesia. Transformasi menjadi Museum Bank Mandiri. Langkah Ardi terasa semakin mantap ketika ia dan Pak Surya memasuki ruangan besar di lantai dasar museum. Ruangan itu penuh dengan suasana nostalgia. Teller tua masih berdiri dengan kisi-kisi besinya, lampu gantung kuno bergoyang pelan di langit-langit tinggi, dan lantai marmer berkilau yang telah dipoles ribuan kali. Semua itu seakan menolak ditelan zaman. Pak Surya berhenti di tengah ruangan, lalu menatap Ardi dengan senyum penuh arti. "Nak, tahukah kau? Gedung ini tidak serta-merta menjadi museum. Ia mengalami perjalanan panjang. Setelah lahirnya Bank Mandiri di tahun 1998, manajemen baru memutuskan bahwa gedung tua peninggalan Belanda ini tidak boleh hanya jadi kantor. Gedung ini harus dijaga, dilestarikan, dan dijadikan ruang belajar bagi generasi muda. Dari situlah lahir ide untuk mendirikan Museum Bank Mandiri." Ardi menatap sekeliling dengan mata berbinar. "Jadi, Pak, sejak kapan resmi jadi museum?" Tahun 1998 dimulai rencana, dan pada 1999 museum ini diresmikan, jawab Pak Surya. "Bayangkan, Nak, di tengah krisis yang mengguncang negeri, ada tekad untuk menjaga sejarah. Itu menunjukkan betapa pentingnya kita menghargai masa lalu." Ardi mengangguk pelan. Ia merasa kagum bahwa di saat bangsa sibuk menyelamatkan diri dari krisis, ada juga kesadaran untuk tidak melupakan akar sejarah. Mereka lalu berjalan menuju sebuah ruang pamer yang berisi koleksi peralatan perbankan kuno. Ada mesin hitung manual dari besi berat, mesin ketik tua dengan tombol besar, dan bahkan telepon putar hitam yang dulu digunakan oleh pegawai bank. "Lihatlah ini, Nak," kata Pak Surya sambil menunjuk ke mesin hitung. "Dulu, sebelum ada komputer, semua transaksi dihitung manual dengan mesin ini. Bayangkan betapa sabarnya para pegawai mencatat ribuan angka setiap hari." Ardi mendekat, menekan salah satu tombol mesin itu. Bunyi klik yang berat terdengar, seakan membawa mereka kembali ke masa 1930-an. "Dan ini," tambah Pak Surya sambil menunjuk telepon putar, "adalah alat komunikasi utama. Jika ada transaksi besar atau kabar mendesak,
pegawai harus berputar-putar nomor ini untuk menghubungi cabang lain. Sangat berbeda dengan zamanmu sekarang, nak, yang serba digital. Ardi tersenyum, membayangkan betapa repotnya komunikasi pada masa lalu. Di sisi lain ruangan, terdapat sebuah replika ruang direktur bank. Meja kayu besar dengan ukiran halus, kursi kulit hitam, lampu meja kuno, dan lemari arsip tinggi. Di atas meja, terpajang buku kas besar yang terbuka, memperlihatkan catatan rapi dengan tulisan tangan. Ruang direktur ini sengaja dipertahankan seperti aslinya, jelas Pak Surya, supaya pengunjung bisa merasakan suasana otoritas pada masa lalu. Dari ruangan ini, keputusan-keputusan besar pernah diambil. Keputusan yang memengaruhi bukan hanya pegawai, tapi juga rakyat banyak. Ardi melangkah masuk ke dalam replika ruangan itu. Ia duduk sebentar di kursi kulit, membayangkan dirinya sebagai seorang direktur bank kolonial di era 1930-an. Dari kursi itu, ia bisa melihat seluruh ruangan teller di luar. Rasanya seperti duduk di atas kursi kekuasaan. Pak, kata Ardi sambil menoleh, rasanya museum ini seperti mesin waktu. Kita bisa melihat, mendengar, bahkan merasakan masa lalu. Pak Surya tersenyum puas. Itulah tujuan museum ini, nak. Ia bukan sekadar gudang benda tua, melainkan ruang belajar. Setiap detail punya cerita, setiap benda punya makna. Mereka kemudian berjalan menuju ruang bawah tanah. Pintu besi besar berwarna hitam dengan roda putar raksasa berdiri kokoh. Pak Surya membuka pintu itu perlahan, terdengar suara berderit berat yang bergema. Inilah brankas bawah tanah, ujar Pak Surya. Brankas ini dulu menyimpan emas, perhiasan, dan dokumen penting. Sekarang, ia menjadi salah satu daya tarik utama museum. Ardi melangkah masuk. Suasana dingin dan lembab menyambutnya. Dinding tebal dari beton membuat ruangan itu terasa seperti benteng. Di dalamnya, terdapat kotak-kotak besi kecil berjejer rapi, tempat nasabah dulu menyimpan harta berharga mereka. Ardi menatap brankas itu dengan takjub. Pak, betapa banyak kisah yang tersimpan di balik pintu ini. Benar, nak, jawab Pak Surya. Ada kisah saudagar kaya yang menyimpan emas, ada pegawai kecil yang menabung sedikit demi sedikit, ada keluarga pribumi yang mempercayakan masa depannya. Semua itu berpusat di sini, di balik pintu besi ini. Ardi menunduk, membayangkan wajah-wajah orang dari masa lalu. Mereka lalu naik kembali ke lantai utama. Pak Surya mengajak Ardi melihat pameran khusus yang menampilkan perjalanan Bank Mandiri setelah berdiri. Ada foto-foto pembangunan kantor cabang modern, kartu ATM pertama, hingga aplikasi perbankan digital. Ini menunjukkan, nak, kata Pak Surya, bahwa meski kita melangkah ke era digital, kita tidak boleh melupakan akar. Karena tanpa masa lalu, kita tidak akan tahu arah masa depan. Ardi mencatat kalimat itu dengan serius. Ia merasa setiap kata Pak Surya seperti mutiara yang berharga. Sebelum keluar dari ruangan, Ardi menoleh sekali lagi ke arah teller tua, mesin hitung, dan brankas raksasa. Ia merasa seakan mendengar bisikan masa lalu yang berkata, "Jangan lupakan kami. Dari sinilah bangsa ini belajar berdiri." Hari itu, di ruang pameran Museum Bank Mandiri, Ardi benar-benar merasakan betapa pentingnya melestarikan sejarah. Gedung tua ini tidak hanya menyimpan benda mati, tetapi juga menyimpan roh perjalanan bangsa, dari penjajahan, kemerdekaan, krisis, hingga kebangkitan. Dan ia tahu, perjalanan itu belum selesai. Masih ada satu ruangan terakhir yang harus ia lihat. Refleksi Ardi di museum. Langkah Ardi terasa lebih pelan ketika ia menyadari bahwa perjalanan panjangnya di Museum Bank Mandiri hampir berakhir. Ia dan Pak Surya kini memasuki ruangan terakhir museum, sebuah ruangan luas dengan pencahayaan lembut dan suasana yang lebih kontemplatif. Tidak ada lagi poster propaganda, tidak ada lagi arsip perang atau brankas raksasa. Yang ada hanyalah dinding besar penuh dengan foto-foto perjalanan bangsa, dari era kolonial, revolusi, nasionalisasi, krisis, hingga kebangkitan Bank Mandiri. Di tengah ruangan, berdiri sebuah instalasi seni berbentuk lingkaran cahaya yang memproyeksikan kata-kata. Uang adalah cermin perjalanan bangsa. Ardi berdiri terpaku di depan instalasi itu. Kata-kata itu berputar dalam benaknya,
seolah-olah seluruh perjalanan yang baru saja ia jalani menemukan maknanya di sana. Pak Surya berdiri di sampingnya, wajahnya tenang namun matanya menyimpan kedalaman. Bagaimana, Nak? Apa yang kau rasakan setelah menelusuri sejarah panjang gedung ini? Ardi terdiam cukup lama. Ia mencoba merangkai kata-kata, tapi pikirannya dipenuhi potongan-potongan cerita. Wajah pedagang Tionghoa di Batavia abad ke-17, insinyur Belanda yang mengawasi pembangunan gedung megah, pegawai bank yang bekerja di bawah pendudukan Jepang, rakyat yang memegang lembar ori dengan bangga, pegawai pribumi yang belajar memimpin setelah nasionalisasi. Antrean panjang rakyat di depan bank pada krisis 1998, hingga mesin ATM modern yang kini ada di setiap sudut kota. Semua potongan itu berputar seperti film yang tak henti diputar. Akhirnya Ardi berkata pelan, "Pak, saya merasa seperti baru saja membaca buku sejarah terbesar, tapi bukan dengan mata, melainkan dengan hati." Pak Surya tersenyum hangat. Itulah kekuatan museum, Nak. Ia mengajarkan kita bukan hanya lewat teks, tapi lewat ruang, benda, dan suasana. Sejarah jadi hidup, dan hidup itu menuntun kita untuk merenung. Ardi berjalan pelan ke dinding besar yang menampilkan timeline sejarah perbankan Indonesia. Ia mengikuti garis panjang itu dengan jarinya, dari awal VOC, Enham, pembangunan gedung tahun 1933, masa Jepang, lahirnya ORI, nasionalisasi, krisis 1998, hingga berdirinya Museum Bank Mandiri. Garis itu seakan menjadi jalan setapak yang telah ia lalui sepanjang hari ini. "Pak," tanya Ardi dengan suara lirih, "apakah menurut Bapak, bangsa ini sudah benar-benar mandiri secara ekonomi?" Pak Surya menarik napas panjang, lalu menatap jauh. "Itu pertanyaan besar, Nak. Kita sudah jauh melangkah. Kita punya bank nasional yang kuat, kita punya sistem keuangan yang stabil, kita punya generasi muda yang cerdas. Tapi perjalanan menuju kemandirian sejati belum selesai. Tantangan terus datang, globalisasi, digitalisasi, persaingan internasional. Yang penting adalah semangat untuk terus belajar dari sejarah. Jangan sampai kita jatuh di lubang yang sama." Ardi terdiam, merenungkan kata-kata itu. Ia sadar bahwa kemandirian bukanlah tujuan akhir, melainkan proses panjang yang harus diperjuangkan setiap generasi. Mereka kemudian duduk di sebuah bangku kayu yang ditempatkan di tengah ruangan. Dari sana, Ardi bisa melihat seluruh instalasi, foto, dan benda pamer yang mengelilinginya. "Pak," kata Ardi sambil menunduk, "saya awalnya datang ke sini hanya untuk mencari bahan skripsi. Tapi sekarang saya merasa mendapat lebih dari itu. Saya merasa menemukan jati diri bangsa ini." Pak Surya menepuk bahunya dengan lembut. "Itulah harapan kami, Nak. Bahwa setiap orang yang keluar dari museum ini tidak hanya membawa catatan, tapi juga membawa kesadaran. Kesadaran bahwa uang, bank, dan ekonomi bukan hal yang dingin, melainkan bagian dari perjuangan hidup rakyat." Ardi menghela napas panjang. Ia memejamkan mata sebentar, membiarkan suasana museum meresap dalam dirinya. Ia bisa merasakan denyut sejarah yang masih hidup di dinding tua, di meja teller, di mesin hitung, di brankas, di lembar ori, hingga di kartu ATM modern. Semua itu adalah lapisan-lapisan waktu yang menyatu dalam satu gedung. Ketika ia membuka mata, ia merasa berbeda. Ada semacam tanggung jawab moral yang kini ia pikul. Ia tidak hanya mahasiswa sejarah yang menulis skripsi, tapi juga pewaris cerita panjang bangsa. Ardi berdiri, menatap sekali lagi ke arah tulisan besar di instalasi cahaya. "Uang adalah cermin perjalanan bangsa." "Pak," kata Ardi tegas, "saya akan menulis skripsi ini sejujur-jujurnya. Tapi lebih dari itu, saya ingin bercerita kepada generasi saya bahwa museum ini bukan hanya tentang uang, melainkan tentang perjuangan bangsa. Agar mereka tidak lupa." Pak Surya tersenyum lebar, matanya berbinar. "Bagus sekali, Nak. Itulah yang kami harapkan. Karena sejarah yang tidak diceritakan akan hilang, dan bangsa yang lupa sejarah akan kehilangan arah." Ardi mengangguk mantap. Ia tahu, perjalanannya di Museum Bank Mandiri sudah selesai, tapi perjalanan hidupnya baru saja dimulai. Mereka kemudian berjalan menuju pintu keluar museum. Cahaya sore menyambut mereka,
menimpa fasad megah gedung bergaya Art Deco yang berdiri kokoh sejak 1933. Gedung itu seolah berkata pada Ardi, "Aku telah melihat semuanya. Dan aku masih berdiri untuk mengingatkanmu." Ardi menatap langit Jakarta yang mulai jingga, lalu berkata lirih pada dirinya sendiri, sejarah bukan hanya masa lalu. Ia adalah cermin untuk masa depan. Pak Surya menoleh sambil tersenyum. "Kau sudah mengerti, Nak. Itu artinya perjalananmu hari ini tidak sia-sia." Dengan langkah yang lebih tegap, Ardi meninggalkan Museum Bank Mandiri. Hatinya penuh dengan rasa bangga, haru, sekaligus tekad. Ia tahu, ia akan kembali ke sini suatu hari nanti, bukan hanya sebagai mahasiswa, tapi sebagai warga bangsa yang ingin terus menjaga warisan sejarah. Dan dengan itu, perjalanan panjang di museum berakhir, namun kisah yang ia bawa baru saja dimulai. Museum Bank Mandiri bukan sekadar gedung tua bergaya Art Deco di sudut kota tua Jakarta. Ia adalah saksi bisu perjalanan panjang bangsa, dari masa kolonial Belanda, pendudukan Jepang, lahirnya uang republik, nasionalisasi bank asing, krisis 1998, hingga kebangkitan ekonomi modern. Setiap ruang, setiap arsip, dan setiap benda di dalamnya menyimpan cerita tentang keringat, air mata, sekaligus harapan rakyat Indonesia. Dari sinilah kita belajar bahwa uang dan perbankan bukan hanya alat ekonomi, tetapi juga bagian dari perjuangan bangsa untuk merdeka dan berdiri di atas kaki sendiri. Bagi generasi muda, museum ini menjadi pengingat, masa depan tidak akan pernah kokoh jika kita melupakan sejarah. Karena di balik angka-angka, brankas, dan buku kas, tersimpan semangat yang lebih besar, semangat sebuah bangsa untuk terus mandiri.